Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di media pembelajaran saya di channel YouTube saya, Aris Prabayuansa. Kesempatan kali ini saya akan membahas materi pelajaran matematika dengan materi bangun ruang sisi datar. Pada pertemuan sebelumnya, bangun ruang sisi datar sudah saya bahas mengenai balok. Untuk video ini, saya akan membahas materi tentang kubus. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Mohon teman-teman semua untuk memperhatikan materi ini dengan seksama. Kita akan masuk ke materi. Sebentar. Nah, ini adalah media pembelajaran matematika kubus. Kita buka PowerPoint-nya. Media pembelajaran matematika yaitu adalah kubus. Kali ini kita akan bahas kubus. Oke, kita lanjut. Bahan sajian pembelajaran matematika MTS, ini biasanya untuk MTS juga atau untuk SMP kelas 8 semester 2. Perhatikan kubus ya. Apersepsinya apa? Apersepsi itu siswa mengenal persegi. Bangun apakah ini? Ini adalah persegi ABCD. Persegi ABCD ya, betul ya. Yang kedua, siswa dapat menentukan luas persegi. Kalian sudah tahu luas persegi kan? Yaitu adalah sisi kali sisi atau S pangkat 2. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah sebuah kubus dan ini juga sebuah kubus ya. Perhatikan gambar dan bangun ruang di atas. Berbentuk apakah gambar dan bangun ruang di atas? Atau bangun ruang tersebut ini adalah berbentuk kubus. Nah, sekarang unsur-unsur kubus tidak berbeda jauh dengan unsur-unsur yang ada pada balok sebenarnya. Yaitu sisi atau bidang kubus KLMN OPQR. Ini namakan kubus KLMN OPQR. Perhatikan. Bagian mana yang disebut sisi dari kubus di samping? Nah, ini adalah sisi yaitu KLMN. Betul. Apalagi? OPQR, iya betul. Apalagi? KLPO, lihat KLPO itu yang kuning, yang ini yang garis-garis kuning. Lanjut ke ini garis-garis biru muda ya atau hijau muda. Ini hijau muda, ini biru muda, biru langit. Ini adalah apalah garis RQ. Selanjutnya ada sisi LM. Perhatikan LM ini ya, LM dan QP. Lanjutnya ada garis KNRO. Ya, jadi sisi kubus ada berapa? Ada 6 buah untuk sisi kubus. Nah, selanjutnya ada rusuk kubus. Rusuk kubus itu perhatikan kubus KLMN OPQR ini. Bagian mana yang disebut rusuk dari kubus di samping? Ini adalah rusuk ya. Yaitu LP. Apalagi kita akan cek MQ, ada NR, ada KO, ada KL. Ini adalah garis rusuk itu ya. Ada MN, ada QR, ada PO, ada LM, ada PQ, ada OR, dan ada KN. Jumlah banyaknya rusuk pada kubus ada 12 buah. Nah, jumlah panjang rusuk kubus, perhatikan gambar berikut ya. Jumlah panjang rusuk kubus yaitu kalau dihitung nih panjangnya berapa sih? Panjang rusuk kubus itu yaitu 12 dikali sisi. Jika sebuah kubus dengan panjang rusuknya S, maka jumlah panjang rusuk kubus itu adalah 12 kali sisi. Ya. Ini 12 kali sisi atau 12 S. Oke, unsur-unsur kubus, ada titik sudut kubus. Perhatikan kubus KLMN OPQR lagi. Nah, bagian mana disebut titik sudut dari kubus di samping? Perhatikan titik sudut ini adalah yang
K, L, M, N, apalagi O, P, Q, R. Sudah. Jadi ada berapa? Ada berapa banyak titik sudut kubus? Ada berapa? Ada 8 buah titik sudut pada kubus. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Unsur-unsur masih kubus ya. Yaitu ada yang keempat, itu adalah diagonal sisi atau diagonal bidang kubus KLMN. Nah, yang dimaksud dengan diagonal sisi atau diagonal bidang itu yang pertama adalah KM. KM ini disebut diagonal sisi atau diagonal bidang KLMN ya. Apalagi yaitu NL. Ada LN, ada lebih, ada OKI atau KIO, atau ada PR, ada LO, berarti kan LO, ada LO, ada KP, ada MR, ada NQ ya, ada MP, ada LQ, ada KR, ada NO. Jadi berapa jumlahnya? Jumlahnya kita hitung di sini ada 3 dikali 4, berarti ada 12 buah bidang atau diagonal bidang kubus. Perhatikan sekarang diagonal ruang. Perhatikan untuk diagonal ruang itu jadi dari titik ke sini disebut diagonal ruang. Bagian yang disebut diagonal ruang dari kubus di samping, perhatikan teman-teman, yaitu kaki ya. Kaki, terus RL, LR, terus PN, NP ada lagi. Nah, ada 4. Jadi untuk banyaknya diagonal ruang pada kubus itu ada 4 buah, di mana diagonal kubus ini semua panjangnya sama ya. Begitupun diagonal bidang ini ya. Diagonal bidang juga sama di sini. Ini panjangnya semua sama. Oke, kita lanjut ke bidang diagonal kubus. Untuk bidang diagonal, perhatikan yaitu ada 1 yaitu KNPQ, KPQN, ada LM, KLPR, ada KLQR, MNOP, LPRN, dan KMKQO. Paham ya? Ini adalah KP nih, KP dan QN. Jadi berbentuknya seperti ini ya. Berbentuknya dia berbentuk sebuah persegi panjang untuk bidang diagonal dari kubus. Berapa banyaknya bidang diagonal? Ada 6. Kesimpulannya yaitu kubus adalah suatu bangun ruang punya 12 rusuk, 8 titik sudut, dan 6 sisi berbentuk persegi yang sama dan berbentuk persegi. Contoh 1. Sebuah kubus mempunyai panjang 6 cm, hitunglah jumlah panjang rusuk tersebut. Nah, jumlah panjang itu 6 kali 2, 12. Ya. Jumlah panjang rusuk kubus 12 kali S atau 12 kali sisi sama dengan 12 kali 6 sama dengan 72 cm. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui sebatang kawat punya panjang 200 cm. Kawat itu akan dibuat model kerangka berbentuk kubus dengan panjang sisi 12 cm. Tentukan panjang kawat yang tersisa. Ada nggak sisanya? Kak, total 200 cm ini dikurangi semua panjang rusuk ya. Total semua panjang rusuk kubus. Maka 200 dikurangi 12 dikali 12. Kita akan 12S ya di sini. 12 kali 12 itu adalah 444 jumlah panjang rusuk kubus. Jadi sisanya itu adalah 200 dikurangi 144 sama dengan 56. Jadi panjang kawat yang tersisa sekitar 56 cm. Oke, latihan yang pertama ini yang teman-teman bisa dikerjakan. Jangan lupa ini dikerjakan ya. Untuk latihan kedua juga bisa dikerjakan. Nah, ini mudah ya. Untuk yang A juga mudah. Jadi ini untuk latihan 1 dikerjakan oleh teman-teman. Oke, sekarang uji kompetensinya juga dikerjakan. Yang tadi yang ini latihan satunya dikerjakan. Yang uji kompetensi satunya juga dikerjakan. Perhatikan gambar berikut, perhatikan. Ini uji kompetensinya, ini juga mesti dikerjakan di buku catatan boleh. Apakah nama bangun di samping? Nah, gampang ya, disebut apa? Garis AC.
Ada berapa diagonal sisi pada kubus? Ini gampang semua. Ini pertanyaan-pertanyaan dasar. Jadi teman-teman harus bisa jawab. Nah, ya, ini aja potensinya. Paham ya? Oke, kita lanjut ke yaitu jaring-jaring kubus. Nah, jika suatu bangun ruang diiris menurut beberapa rusuknya, kemudian dibentangkan sedemikian rupa sehingga sisi-sisi bangun ruang itu saling terkait dan terbentang pada suatu bidang, maka bangun datar terbentuk itu disebut jaring. Jadi ini pengertian jaring-jaring ya. Ini adalah konsepnya ya. Konsep dari jaring-jaring seperti ini. Ini adalah jaring-jaring kubus. Ini nomor 1. Ini adalah 6 itu penutup ya. Nah, ketika ada A1 adalah alas dan 6 adalah atap. Silakan Anda mencari jaring-jaring kubus lainnya. Nanti teman-teman ada banyak ya untuk jaring-jaring kubus. Pada pertemuan pertama atau di video pertama di bagian Erlangga, saya sudah memberikan beberapa jaring-jaring kubus ya. Cukup banyak, jadi teman-teman juga bisa dicari di internet. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya atau latihan kedua di sini. Nah, di antara gambar-gambar berikut merupakan jaring kubus adalah yang mana? Yang ini adalah jaring-jaring kubus. Yang ini jaring-jaring kubus bukan? Yang ini bukan jaring-jaring kubus ya, karena agak susah nih kalau di ini misalnya di sini agak susah. Ini akan terbentuk satu sisi yang sama di sini. Yang ini jaring-jaring kubus. Oke, ini adalah jaring-jaring kubus. Yang ini jaring-jaring kubus. Yang ini adalah gimana? Ini adalah bukan jaring-jaring kubus karena nanti yang ini sama ini akan bersamaan. Jadi yang sebelah sini kosong nanti. Satu sisi yang kosong ini akan satu sisi yang sama ini di sini. Ini juga sama. Jadi yang jaring-jaring kubus ini adalah ini dan ini. Oke, paham teman-teman? Ini nggak usah dikerjakan untuk latihan 2-nya. Nah, sekarang uji kompetensinya teman-teman boleh dikerjakan. Nanti di buku catatan buatlah 5 gambar jaring-jaring kubus dengan ukuran tiap-tiap sisi 2 satuan pada kertas berpetak. Ingat, pada kertas berpetak. Oke, kita masuk ke materi luas permukaan luas permukaan kubus. Untuk luas permukaan kubus, teman-teman bisa perhatikan. Ini juga sudah sempat dibahas di awal video ya, di video pertama. Perhatikan, nah ini adalah sebuah kubus KLMNOPQR. Perhatikan. Nah, luas permukaan kubus itu jumlah luas sisi kubus. Nah, sisi kubus ada berapa? Ada 6 ya. Jadi 6 dikali S dikali S. Jadi 6S pangkat 2 rumusnya ya kan, ditambah semua nih. Sisinya ada 6. S kali S, S kali S, semua dihitung jumlah sisinya ada 6. Jadi luasnya itu adalah 6S pangkat 2 cm pangkat 2 di sini ya. Kalau luas sisinya cm pangkat panjang sisinya itu centimeter. Ya. Jadi ini satuan ini tergantung ya. Kalau meter ya harus meter di sini, nggak harus centimeter. Contoh 3, perhatikan. Suatu kubus dengan panjang sisi 8 cm, tentukan luas permukaan tersebut. Mudah ya. Jadi 8 6 dikali 8 kali 8. Hasilnya 6 dikali 8 kali 8 64. 6 kali 64 hasilnya adalah 384 cm pangkat 2. Oke, untuk latihan 3 ini teman-teman bisa dikerjakan di buku catatannya. Jangan lupa mesti dikerjakan ya, untuk menambah latihan dan menambah greget untuk belajar matematika. Ya. Nomor 1 saya bacakan. Hitunglah luas permukaan 2 buah kubus dengan panjang sisi 15 cm dan 19 cm. Ini mudah ya. Hitung luas permukaan. Jadi ada 2 kubus yang sisinya 15 dan sisinya 19, masing-masing ya. Dihitung berapa. Yang kedua, suatu kubus memiliki luas permukaan 486 cm pangkat 2. Tentukan panjang sisi kubus tersebut. Nah, ini harus dicari panjang sini juga mudah, teman-teman ya. Jadi caranya ini 486 dibagi 6, hasilnya S pangkat 2. Jadi hasilnya akar dari 486 dibagi 6. Itu adalah panjang sisinya. Silakan teman-teman untuk mencari hasilnya.
Nomor 3, hitunglah perbandingan luas permukaan dua buah kubus dengan panjang sisi 12 cm dan 16 cm. Nah, ini dibandingkan saja. Jadi, ketika sudah ada hasilnya ini sama ini ketemu, teman-teman bisa dibandingkan. Berapa sih luasnya atau perbandingan luasnya? Ya. Silakan ini saja untuk latihan. Untuk uji kompetensinya sepertinya tidak ada. Jadi yang tadi ini teman-teman wajib dikerjakan untuk latihan 3. Oke, kita akan masuk ke volume kubus. Perhatikan kubus di bawah ini. Oke, teman-teman bisa perhatikan. Di sini ada kubus, ada volume kubus, ya. Nah, perhatikan kubus di bawah ini. Nah, ya. Nah, ini S, ini S, ini S, ya. Volume kubus itu adalah ini kan 2. Ada 2 kan? Ada 1 2, ada 1 2, ada 1 2. Semuanya sisinya sama. Jadi volume kubus itu adalah 8 satuan volume di sini, yaitu 2 dikali 2 dikali 2. Jadi total volume itu isi, ya. Isi itu adalah 8 satuan volume. Maka jadi volumenya itu adalah sisi dikali sisi dikali sisi, atau sisi kali sisi kali sisi, sama dengan S pangkat 3. Satuannya itu untuk volume itu adalah pangkat 3 atau kubik, ya. Bisa cm kubik, meter kubik, ya. Contoh 4 misalnya di sini nih. Sebuah bak mandi berbentuk kubus yang pada bagian dalamnya mempunyai panjang sisi 85 cm. Perhatikan. Tentukan volume bak mandi tersebut jika diisi air secara penuh. Nah, teman-teman bisa dicari dengan 85 dikali 85 dikali 85 sekitar 614.125 cm pangkat 3. Cm pangkat 3 atau kubik, ya, di sini boleh. Oke, latihan 4. Ini latihan 4 teman-teman bisa dikerjakan. Perhatikan, jika dua buah kubus mempunyai panjang sisi 6 cm dan 12 cm, tentukan perbandingan volume kedua kubus tersebut. Jadi teman-teman bisa dibandingkan nih, perbandingannya berapa, silakan. Yang kedua, sebuah akuarium berbentuk kubus. Jadi yang nomor 1 dicari dulu saja. Setelah dicari dibandingkan. Biasanya atau misalnya 4:8, berarti diperkecil lagi, yaitu jadi 1:2 dan seterusnya. Kalau ini berarti dicari dulu, intinya dicari dulu volume dari masing-masing kubus yang panjangnya 6 cm dan 12 cm. Soal yang kedua, sebuah akuarium berbentuk kubus dengan panjang sisi 65 cm. Jika akuarium tersebut akan diisi air hingga penuh, maka berapa liter air yang diperlukan? Nah, perhatikan, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Maka ketika 65 cm dikali 65 cm dikali 65 cm hingga penuh, ya, hingga penuh, maka kita cari dulu adalah volume dari akuarium tersebut, yaitu 65 dikali 65 dikali 65, hasilnya kan cm pangkat 3. Cm pangkat 3 kita rubah ke desimeter pangkat 3. Kenapa? Karena 1 desimeter pangkat 3 itu sama dengan 1 liter. Jadi hasilnya ini nanti dibagi 1000, ya. Karena turun atau bukan turun, ya, naik itu dibagi 10 untuk tidak ada pangkat. Kalau pangkat 2 berarti dibagi 100. Kalau pangkat 3 dibagi 1000, tinggal nambah 0,3. Paham teman-teman, ya? Oke. Nah, ini ada uji kompetensi 3. Perhatikan. Sebuah kubus mempunyai volume 216 cm pangkat 3. Jika panjang rusuk kubus diperbesar 4 kali panjang semula, perhatikan teman-teman, ya. Tentukan volume kubus yang baru. Jadi teman-teman cari dulu sisinya, ya. Setelah itu sisinya diperbesar 4 kali. Ya, misalnya sisinya itu adalah 1. Di sini hasilnya 1 nih ketemu. Maka 1 dikali 4, ya. Nah, 4-nya itu tentukan volume kubus yang baru, berarti 4 kali 4 kali 4, ya. Paham, ya? Oke, kita lanjut. Itu aja untuk uji kompetensinya. Apa cukup, ya? Bapak rasa cukup, ya, untuk kubus? Nah, ini adalah uji kompetensi. Nanti teman-teman bisa dikerjakan yang ini, dan yang tadi yang ini juga dikerjakan latihan 4, dan uji kompetensi 3-nya dikerjakan. Mudah, ya? Oke, ini adalah referensinya. Referensi matematika. Oke, pertemuan untuk kubus Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dengan baik materi kali ini, apa yang saya sampaikan, dan jangan lupa tetap berlatih untuk soal matematika. Tetap semangat belajar, karena matematika itu harus banyak berlatih.
Sekian, kita ketemu lagi di video berikutnya. Insya Allah saya akan membahas materi lagi, yaitu materi tentang prisma dan limas untuk bangun ruang sisi datar. Kita ketemu lagi insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.